Shalom, Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui segala akal dan pikiran kita, yang akan memenuhi hati kita, batin kita di dalam kasih, cinta Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, pencipta langit dan bumi ini dan segala isinya, dan yang segala bernafas yang ada di muka bumi ini, yang masih mengasihi dan mencintai kita, bahkan menyertai kita kapanpun, sampai dimanapun kita berada saat ini, sampai pada akhir zaman, sampai pada penutupan zaman, peralihan masa dan waktu. Tuhan senantiasa mengasihi dan mencintai kita. Haleluya. Pada saat ini firman Tuhan terambil di dalam kitabnya Titus. Kata Roh Kudus untuk membuka kitab Titus pada saat ini. Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Saya membacanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Bapak Ibu, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita. Karena begitu besar cinta Bapa Surgawi bagi kita, sehingga Dia dirinya sendiri mengosongkan diri untuk turun ke dunia manusia, untuk menjadi selevel dengan manusia, untuk tujuan ilahi, yaitu menyelamatkan seluruh umat manusia tanpa memandang ras, agama, suku, dan bangsa. Bapak Ibu, jadi Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Artinya kita meninggalkan yang jahat di dalam hidup kita. Bapak Ibu ya, jangan suka hal-hal yang jahat. Meninggalkan apa? Keinginan-keinginan duniawi. Ya, keinginan-keinginan duniawi itu sangat banyak, yaitu perzinahan, percabulan, segala tipu daya, dusta, segala tipu daya muslihat, segala fitnah, segala hujatan, pertengkaran, perkelahian, tidak suka hal-hal yang baik, tidak suka hal-hal yang benar. Itulah keinginan daging. Semuanya akan dituai di dalam kebinasaan. Jadi kita dididik oleh Tuhan, dididik oleh firman-Nya yang kudus, Roh-Nya yang kudus, roh kebenaran, untuk meninggalkan segala kefasikan, segala keinginan-keinginan duniawi, roh-roh dunia yang menyesatkan kita. Selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, memakai casing dan wadah manusia yang bernama manusia, ya, agar supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, Bapak Ibu, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi tujuannya apa? Supaya pertama kita meninggalkan kefasikan. Nah, kalau berbicara tentang kefasikan itu sangat luas. Kita harus meninggalkan segala kejahatan-kejahatan. Kejahatan itu, dalam kata kejahatan itu sangat besar, sangat luas artinya ya. Jadi kita harus meninggalkan kefasikan, kejahatan ya. Dan yang kedua, keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi sangat banyak.
Di antaranya kita ingin jadi kaya raya, kita juga ingin jadi terkenal, kita ingin hidup senang, kita juga ingin hidup berfoya-foya, kita ingin menikmati dosa, kita ingin menikmati kenikmatan seks itu, seks bebas, ya, secara vulgar. Nah, itu keinginan-keinginan daging yang jahat yang mendatangkan maut, kebinasaan bagi tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, kefasikan, ya, kita melakukan keinginan-keinginan duniawi yang jahat, hidup di dalam dosa, hidup di dalam keinginan daging, semua apapun dosa kita lakukan, yang penting kita enjoy sedap. Nah, itu akan mendatangkan kematian tubuh bagi diri sendiri. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Nah, kalau kematian tubuh itu Bapak Ibu, ya, mempelai ingin membuka satu hal bagi kita. Kalau kematian tubuh itu Bapak Ibu, itu artinya Anda tidak memenuhi standar ilahi, standar Bapa Surgawi, sehingga mati tubuh. Kalau Anda sampai mati tubuh, Anda berada di api penyucian dulu. Mengerti sampai sini Bapak Ibu? Anda masuk di dalam api penyucian supaya Anda bisa masuk surga. Ya, Anda disucikan dulu. Anda selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Nah, itu yang mempelai katakan, kalau kita mati atau inna ilahi rojiun alias rib dalam bahasa manusia kita, tanah ini, para imam, para hamba Tuhan, para penceramah atau segala hal, guru-guru kita di dunia ini yang mengajarkan hal-hal kebaikan terhadap kita, diri kita manusia ini, akan berbicara tentang beliau ini sangat baik. Dia sekarang sudah berada di surganya yang kudus. Yang meninggal ini, rahasia terbesar yang Anda harus tahu, setiap manusia yang mati tubuh itu tidak memenuhi standarnya Tuhan. Dan manusia-manusia yang mati tubuh itu harus melewati api penyucian, sayang. Harus. Kalau tidak, Anda tidak akan melihat surganya yang kudus. Entahkah orang yang mati tubuh itu melakukan perzinahan di dunia ini, atau mencuri, atau membunuh, atau merampok, atau mengingini keinginan sesamanya yang dipunyai, iri hati, dengki, benci, dendam kesumat, ya, tidak ada habis-habisnya, dan segala percabulan dibuat tanpa ada pertobatan, itu mati tubuh. Dia sebelum mati dia belum bertobat-tobat betul. Semuanya mati tubuh. Penjahat juga, perampok, pelacur yang bertobat tetap mati tubuh, karena dari hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa Yahweh, keluar dari standar ilahi, manusia itu mati tubuh. Ini adalah rahasia yang manusia harus tahu. Nah, kalau manusia-manusia yang memenuhi standar kriteria ilahi, standar Bapa Yahweh, Bapa Yesua HaMashiach Elohim, itu tidak akan mati tubuh, tetapi mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar logika, alias ketika mati dihidupkan kembali, karena ada maksud dan pemakaian Tuhan yang luar biasa di dalam wadah dan tubuh manusia tersebut, sehingga tidak mati sampai pada titik ditentukannya waktu dia bertugas di muka bumi ini. Orang itu, manusia itu akan diubahkan menjadi tubuh supranatural. Artinya pengubahan tubuh ke supranatural, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita ketahui semuanya. Dan tujuannya adalah supaya apa? Kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Beribadah itu apa maksudnya? Menyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Awalnya kita beribadah di gedung-gedung ibadah. Tetapi kalau kita
spiritual kita bertumbuh di dalam Tuhan, kasih, pengenalan akan Tuhan, cinta akan Tuhan, maka kita akan dipisahkan semuanya pada waktu Tuhan itu datang menyatakan rohnya di tengah-tengah dunia ini. Turun Bapak Ibu, dia mengangkat pedangnya untuk memisahkan domba, ilalang, atau gandum dan ilalang. Setelah beliau memisahkan gandum dan ilalang, beliau melihat gandum ini apakah ada isinya atau tidak. Sedangkan ilalang langsung dibakar karena tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Seperti pohon anggur, jikalau pohon anggur itu tidak berbuah dan tidak manis rasanya, maka pohon itu akan ditebang dan dilemparkan ke dalam lautan api atau dibakar. Itu hanya perumpamaan saja, tetapi tujuannya adalah lautan api. Nah, banyak perumpamaan-perumpamaan yang kita harus selidiki dan maknanya sangat dalam bagi kita untuk pengetahuan tentang bagaimana kematian tubuh atau tubuh kita diubahkan menjadi tubuh yang supranatural alias abadi. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang ingin dia mati. Semuanya ingin hidup abadi. Dari zaman ke zaman, raja-raja, dari zaman tempo dulu sampai sekarang, penguasa-penguasa, jenderal-jenderal ataupun siapa saja ingin mengetahui tentang rahasia hidup keabadian. Tetapi mereka mencari kitab-kitab yang membawa untuk mereka hidup di dalam keabadian. Dari abad ke abad manusia itu mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Karena mereka mencarinya melalui logika, bukan melalui pintu kerendahan hati dan menyembah kepada Tuhan. Nah, jadi di sini adalah yang ingin saya katakan adalah dengan menanti-nantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saya garis bawahi tokoh Yesus Kristus ini saya akan bahas secara tuntas zaman dahulu, zaman masa anugerah, zaman sekarang supaya Bapak Ibu mengerti dan paham secara jelas atas pembukaan Roh Kudus, roh kebenaran dimensi alam ilahi yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, roh Allah Bapa Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini, yang menyamar jadi Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Bernama Tuhan Yesus Kristus itu sendiri adalah roh Bapa Yahweh itu sendiri yang menyamar ke tengah-tengah dunia ini. Dia mengosongkan diri Bapak Ibu. Kalau dia tidak mengosongkan diri, orang-orang yang membunuh dia, orang-orang yang menzolimi dia, orang-orang yang memaki-maki dia, orang-orang yang menampar dia, yang menuduh dia memakai kuasa setan Beelzebul pada waktu itu, mati binasa gosong. Sehingga dia harus mengambil rupa manusia 50-50%. 50% manusia abadi, 50% manusia daging dan darah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, misi ilahi ini supaya apa? Membebaskan manusia daripada dosa dan kejahatan sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden itu oleh si ular. Jadi si ular itu hanyalah lambang. Ular itu berbicara dan itu lambang roh. Ular itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Batang otak kita sendiri yang dikontrol oleh ilmu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Mengapa manusia itu mendapati dirinya terlancang, berbugil ria di Taman Eden itu? Karena hilang kekudusan. Akibat dari memakai batang otak logika kita, maka kita akan hilang kekudusan kita. Kita akan mereka-reka jalan hidup kita. Kita akan menentukan jalan hidup kita memakai batang otak kita, memakai alur pikiran kita. Yang kita anggap itu baik, ternyata itu jahat di mata Tuhan. Mengapa manusia itu sangat malu dan ingin menyembunyikan dirinya di hadapan Tuhan Bapa Yahweh. Dan Tuhan mencari-cari, Adam, Adam, di manakah engkau saat ini bersembunyi? Karena ketakutan. Apabila manusia itu melakukan dosa, pelanggaran dan lari daripada standar ilahi, maka manusia itu akan malu dan bersembunyi, ketakutan di hadapan Bapa Yahweh, Bapa Surgawi. Itulah akibat dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa, mengandalkan pikiran. Melalui pikirannya, mereka membuka celah untuk iblis berbicara kepada telinga mereka, sehingga mereka berbuat segala macam dosa di taman itu, sehingga mereka mendapati diri mereka berbugil ria terlancang. Dosa itu bukankah sangat nikmat, sayang? Nikmat. Dan itulah jurus pertama iblis untuk membuat manusia malu untuk bertemu dengan Bapa Yahwehku di dalam kerajaan surga. Dan kejahatan manusia semakin menjadi-jadi sejak kejatuhan Kain dan Habil. Adam dan Hawa, Kain dan Habil, masuklah dosa pembunuhan, iri hati, dengki, dan bebal. Iri hati, cemburu rohani sangatlah berbahaya. Jikalau Anda memiliki iri hati, cemburu rohani, Anda mengatakan, "You dipakai Tuhan luar biasa, sementara saya adalah sampah. Saya tidak dipakai Tuhan." Itu iri hati, cemburu rohani, seperti terjadi di dalam diri Kain dan Habil. Dan dosa itu pun masuk di dalam rumah tangga mempelaiku ini. Ada iri hati, kecemburuan rohani. Dosa itu semuanya sudah berawal dari awal. Jatuh ke dalam tubuh manusia. Dan betapa sangat menderitanya mempelai kami ini. Bahaya bagi anak-anak Tuhan, seluruh umat manusia, apabila Anda mempunyai iri hati dengki kepada manusia-manusia yang lain, kepada Tuhan memakai mereka sebagai alatnya di muka bumi ini. Tampillah Anda sebagai saksi, keluarlah Anda sebagai saksinya. Jangan memiliki iri hati dan dengki. Buanglah dosa Kain terhadap adiknya sendiri, Habil. Dia bunuh adiknya di tangannya sendiri. Itulah dosa yang sangat membahayakan bagi umat manusia. Dosa ini awalnya, perhatikan, ketika iblis masuk di batang otak dan berbicara, dan ketika itu iblis memakai Hawa, dan Hawa membuka celah untuk iblis berbicara pada waktu itu, dan dia datang menyerupai seekor ular. Jadi jangan membuka celah bagi iblis di dalam batak otak kita, pikiran kita ini. Jangan, Bapak Ibu. Awalnya iblis membuka celah berbicara, memakai batang otak manusia kita ini, dan manusia melakukan keinginan iblis tersebut di dalam dosa kenikmatan. Jatuhlah manusia di dalam dosa seks. Yang kedua, dan akibat daripada dosa itu sangat fatal, Bapak Ibu, sangat fatal. Bapa Yahweh langsung menghukum Hawa seketika itu juga. Engkau akan sakit melahirkan, tetapi engkau akan birahi terus kepada suamimu. Sakit dalam mengandung, melahirkan, tapi engkau terus birahi kepada suamimu. Itu dosa sebenarnya, Bapak Ibu. Kutukan daripada dosa seks itu.
Nah, akibat-akibat yang lain Bapak Ibu, itu secara nyata kita lihat bahwa betapa murkanya Bapak Yahweh kepada manusia ini yang awalnya dia ciptakan di dalam kekudusan, di dalam kemuliaan, dan mereka tidak bekerja di taman itu, hanyalah memuji, menyembah Tuhan. Tugas yang diembankan oleh Adam dan Hawa ini kepada Adam hanya memberikan nama-nama kepada semua ciptaan Tuhan pada waktu itu. Dan betapa konsekuensi dosa itu yang manusia pertama itu harus terima Bapak Ibu. Sangat fatal. Memang dilihat Bapak Ibu mereka tidak mati. Mereka tidak mati Bapak Ibu, tetapi perlahan-lahan mereka mati tubuh. Walaupun usia mereka waktu itu sangat panjang karena apa? Karena dosa yang awal masuk itu adalah dosa zina, kenikmatan seksuality. Jadi ada kenikmatan di dalam berseksuality itu. Ada kenikmatan Bapak Ibu. Ya, kalau kita melakukan dengan pasangan atau orang yang kita cintai, itu ada kenikmatan tersendiri dan sensasi-sensasi yang luar biasa. Kalau kita melakukan dengan orang yang berbeda roh atau orang yang itu sungguh menyiksa, atau kita hanya melakukan itu hanya karena terpaksa, atau kita hanya mencari kepuasan sesaat tetapi tidak merasakan sesuatu hal yang bagaimana begitu. Nah, makanya dosa ini sangat mengikat Bapak Ibu. Sangat mengikat turun-temurun, dosa seks. Dan Anda kalau sudah jatuh di dalam dosa itu, Anda sulit untuk keluar. Karena sudah merasakan kenikmatan daripada seks itu. Akan ada pemakaian seks. Mungkin penyewaan berondong, penyewaan wanita-wanita yang cantik, seksi, gemoy. Di luar sana Anda akan pakai semuanya untuk memuaskan hasrat birahi seks Anda Bapak Ibu. Nah, inilah dosa pertama yang jatuh, dosa Adam. Jadi dosa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu diciptakan sangat ganteng dan sangat cantik, saling mencintai karena diambil dari tulang rusuk Bapak Ibu. Jadi kalau diambil daripada tulang rusuknya Adam, asli itu akan saling mengasihi, mencintai sampai hidup beratus-ratus tahun tidak terpisahkan Bapak Ibu. Serasa dunia milik berdua terus karena mereka manusia pertama. Seperti itu cinta ya. Aku menyimak saja ya mempelai. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya akan membuka tentang pribadi yang satu ini yang menyamar Bapak Ibu, yang bernama Aditya Nugrahanto pada saat ini. Roh daripada pangeran ilahi itu sendiri. Kita akan simak. Jadi pembukaan roh sebentar kita akan berbicara Bapak Ibu ya. Ini masih penjelasan secara umum. Saya berbicara ada secara umum, ada secara khusus. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapak Yahweh, pada saat roh saya ini kembali ke suasana di Taman Eden ini. Seperti ini yang terjadi begitu Bapak Ibu pada waktu ini. Oh Adam, saya mau mengumpamakan ini adalah buah kenikmatan. Ini sebenarnya buah kenikmatan. Ini ada di Taman Eden itu. Ya, buah kenikmatan ini adalah buah kenajisan. Bapak Yahweh itu menyuruh, tapi tidak dijelaskan secara vulgar, dijelaskan kepada Adam, ini buah kenikmatan dan kenajisan. Tetapi dibilang jangan menyentuh dan memakan pohon yang satu itu karena pohon yang satu itu najis. Buahnya sangat najis. Kalau engkau memakan buah daripada pohon itu, engkau akan mati tubuh. Mati tubuh dan akan dibuang keluar dari Taman Eden karena najis. Adam, kekasihku, inilah buah yang sangat lezat.
untuk kita nikmati. Dan buah ini kelihatan sangat indah. Sangat indah untuk kita nikmati. Adam, makanlah ini. Adam berkata, bukankah pohon itu tidak boleh kita menyentuhnya? Bukankah Bapa melarang untuk kita memakan buah itu, Hawa? Tetapi karena Hawa ini menggodanya dengan segala rayuan dan kata manis mulutnya, dia berkata, sayang, kekasihku, makanlah buah ini, makanlah. Karena buah ini sangat menggairahkan, buah ini sangatlah lezat, sangatlah nikmat. Cobalah, icip-iciplah. Makanya laki-laki semuanya akan jatuh di dalam dosa kenikmatan seks ini, Bapak Ibu. Karena apa? Penglihatan dan pandangannya terhadap Hawa yang cantik jelita dan kepada sodoran buahnya yang sangat indah, yang sangat mengikat hati, yang sangat menggoda gairah para lelaki. Buah apakah itu sesungguhnya? Buah dada. Karena itu diolah di pikiran. Jatuhlah Adam di dalam buah dada. Buah dada yang sangat menggoda. Dan itu setan sangat tahu. Bukankah sekarang perempuan-perempuan di seluruh dunia mempercantik buah dadanya dengan suntik-suntik, silikon-silikon, pasang suntik-suntik, silikon, sehingga buahnya semakin indah, semakin menarik, semakin mempesona hati. Dan Adam melihatnya. Habislah nafas Adam di dalam melihat buah dadanya yang sangat montok. Kirain buah anak. Jadi kejatuhan Adam di matanya. Para lelaki jatuh di mana? Matanya. Dan rayuan, godaan si wanita itu. Mengapa Adam sampai bisa berkata-kata kepada Bapa Surgawi dengan beraninya? Perempuan itulah yang engkau kirimkan kepadaku, yang engkau tempatkan di sampingku. Dialah yang telah menjebak aku. Siapa sosok Adam yang pertama ini, kalau bukan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Siapa dia, Bapak Ibu? Dan dia sangat berani. Berani langsung menyatakan dan menyalahkan Bapa Surgawi, karena dia adalah roh daripada Bapa Surgawi itu sendiri yang masuk jadi manusia. Adam pertama namanya. Roh itu saling berbicara terus. Engkau yang tempatkan dia di sisiku, dialah yang menjebak aku, dialah yang menjatuhkan aku. Padahal Adam ini sudah enak, Bapak Ibu. Dia sudah rasakan dosa itu. Wik-wik sayang, wik-wik. Anda tahu wik-wik, bukan wik rambut. Wik kewek. Tahu kan? Wik. Jadi dosa awal masuk itu adalah dosa kenajisan, kenikmatan seksualiti. Setelah habis manusia itu melakukan dosa tersebut, terbukalah mata mereka, telanjang, bugil, berbugil ria. Berapa lama lagi Adam hantam? Sudah terbuka matanya, mereka disemak-semak belukar itu, baku hantam dari pagi sampai malam. Tidak ada henti-hentinya. Karena apa? Buah itu sangat indah.
kenikmatan seks. Yang munafik manusia berkata, oh jangan mempelajari buka-buka. Itu setan. Karena dia pemain sayang. Dia suhu. Dia tidak mau dosa itu ditelanjangi. Dia tidak mau manusia itu mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Bapa Yahweh itu roh. Roh Bapa Yahweh berjalan-jalan dalam cahaya di taman itu mencari Adam dan Hawa. Adam, di manakah engkau? Adam tidak menjawab karena lagi asik sayang. Lagi asik dorang. Lagi asik sayang bersembunyi di semak-semak. Dan juga sudah ketakutan. Dalam ketakutan sudah asik juga Bapak Ibu. Lagi pompa Adam. Adam, di manakah engkau? Bapak Yahweh mencari. Adam bilang, tunggu dulu banyak. Bapak diam saja kita. Dia bilang sama Hawa, Bapak diam saja kita, enak kok. Nah, setelah Bapak Yahweh itu mencari Bapak Ibu manusia yang sudah jatuh ini dalam keadaan bugil, tinggal tutu itu alat kelamin tuh, kemaluan semakin besar. Karena apa? Terjadi ketegangan, malu ini Bapak Ibu. Bapak Yahweh cari, Adam, di mana engkau? Saya takut menghampiri Bapak Yahweh. Coba bugil Bapak Ibu, lagi bikin lagi di situ, takut. Timbullah ketakutan untuk menghampiri cahaya ilahi itu. Setan tertawa. Perhatikan dua ini. Setan tertawa. Dan setan tidak ingin kebenaran ini dibongkar. Setan tidak ingin. Dan Bapa Yahweh berbicara kepada Adam, mengapakah engkau tahu dirimu bugil? Mengapa engkau tahu dirimu telanjang? Bapak Yahweh sudah tahu duluan. Tantu ini lagi wik-wik, ini lagi enak-enak orang di semak-semak. Nah, roh itu, roh Hawa itu manusia pertama itu ada di dalam diri sekarang ini. Terdapat di dalam bucan Lorina. Lihatlah postur tubuhnya. Lihatlah postur fisiknya. Tinggi, besar, montok, aduhai. Itulah roh Hawa, saudara. Fisiknya itu. Seperti itu. Sangat cantik Indo. Kalau gadis, dia berjalan. Bukan Adam juling. Dan ketika itu Bapak Yahweh memperhatikan kebugilan Adam dan Hawa ini. Malu Bapak Ibu. Karena dosa wik-wiknya ketahuan. Tinggal pele-pele begini, telanjang Bapak Ibu. Dan pada waktu itu, kejadian di taman itu menjadi suram. Suram seketika. Taman itu yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, seketika itu menjadi seperti gersang. Makanya roh Bapa Yahweh itu datang. Apa yang terjadi di semak-semak ini? Apa yang manusia ini buat? Sehingga taman ini berubah menjadi suasananya gersang. Gersang Bapak Ibu. Jadi ketika manusia itu berbuat dosa, timbullah petir di sana sini menyambar. Timbullah hujan segala macam di taman tersebut. Hilang kemuliaan Tuhan. Bapa Yahweh datang mencari. Ada apa yang sesungguhnya terjadi? Tentulah mereka ini sudah jatuh dalam dosa enak-enak. Bapak Yahweh sudah tahu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kejadian di taman itu
dan mempelai melihat semuanya seperti menonton film, dan mempelai bilang, oh kurang ajar begini orang ini dulu, dan soalnya dulu belum ada satpam. Belum ada yang ronda 1 kali 24 jam, belum ada, karena di taman itu masih ada cuma 2 orang kerjanya makan tidur, makan buah-buahan yang ada di taman itu. Betapa senangnya, betapa bahagianya mereka, ya, makan buah-buahan, senang, ketawa ketiwi, berbahagia. Nah, seperti itu keadaan mempelai menjelajah ke zaman dimensi roh 2000 tahun yang lalu. Dunia penciptaan sampai ke dimensi sekarang. Jadi pelan-pelan mempelai akan menjelaskannya bagi kita tentang tokoh yang satu ini. Setelah jatuh pada waktu itu, Bapa Yahweh betapa sayangnya dia kepada anaknya yang tunggal ini, Adam pertama. Dia membuatkan bajunya lewat kulit binatang pada waktu itu. Karena sudah ada binatang diciptakan pada waktu itu, penciptaan manusia itu terakhir yang mulia, yang paling mulia. Itu Adam pertama, Bapak Ibu. Jadi baju mereka, koteka, celana itu dari kulit binatang. Ya kalau zaman sekarang, ya baju dari kulit itu juta kan harganya. Juta, Bapak Ibu. Kalau zaman dahulu itu, ya Bapak Yahweh ambil langsung disulap. Dia berfirman, jadilah baju koteka binatang, empuk dan berbulu-bulu. Jadi koteka Adam pada waktu itu berbulu-bulu. Jadi koteka Adam itu berbulu-bulu karena dari kulit hewan asli. Jadi kalau kita rupiahkan atau beli dengan dolar itu baju-baju yang berbulu-bulu itu kan sangat mahal. Ya, karena dia tahan angin, tahan panas. Bapak Yahweh sudah tahu, Bapak Ibu. Baju ini cocok untuk Adam dan Hawa, untuk menahan daripada petir, hujan, panas. Karena Bapak Yahweh akan usir mereka dari taman itu. Untuk diusir keluar, Bapak, itu dimensi. Sebenarnya Taman Eden itu dimensi roh dan kebenaran. Ya, pas hilang itu dimensi itu, Bapak Ibu, itu bumi ini sudah. Bapak Ibu lihat bumi ini. Bapak Yahweh langsung perintahkan, usahakan tanahmu, tanah itu loh yang tandus, yang apa itu, usahakan cari makan dari situ. Ada tumbuh-tumbuhan di situ, apa, cari makan semuanya. Kau bersusah payah, itu hukuman itu Bapak Ibu, bukan berkat, itu hukuman sayang. Seharusnya manusia itu hidup berbahagia, kerjanya cuma makan, minum, menyembah Tuhan. Tapi setan tidak mau. Setan tidak mau melihat hal itu, Bapak Ibu. Karena ya itu, setan kan sudah duluan jatuh dan dihukum. Itu dimensi roh. Setan itu sudah jatuh duluan dan dihukum, dan tidak ada pengampunan untuk dia. Tapi dia diberikan kuasa oleh Bapak Yahweh untuk tinggal di bumi ini. Karena ini bumi ini dimensinya setan. Makanya di bawah ini neraka semua, Bapak Ibu. Bumi ini dimensinya setan. Dimensinya Tuhan itu adalah dimensi roh. Di atas, Bapak Ibu. Dia tidak kelihatan. Tetapi kalau kita masuk dimensi itu, kita harus ada punya kerendahan hati, kekudusan hidup. Kita kembali lagi ke manusia pertama itu. Sebelum jatuh di dalam dosa. Baru kita akan masuk di dalam Taman Eden, surganya Tuhan itu. Sanggupkah kita bayar harga, Bapak Ibu, untuk kita masuk di dalam dimensi surganya Tuhan itu? Saya pemakaian wadah. Ya, Pak Aditya itu pemakaian wadah juga. Ini Bapak Ibu, wadah ini kalau tidak suci, tidak kudus, itu akan mati tubuh juga. Ingat, wadah kalau tidak suci, tidak kudus, di hadapan Tuhan tidak memenuhi standar ilahi, akan mengalami kematian tubuh. Kalau dia memenuhi standar Tuhan, standar ilahi, karena ini roh yang maha kuasa, roh yang berapi-api, roh yang menyala-nyala di dalam kekudusan.
Nah, kalau kita melenceng daripada standar Tuhan, standar ilahi yang sudah ditetapkan, Bapak Ibu akan lihat, saya ini bakalan mati tubuh atau tidak. Nah, saya sudah mati beberapa kali tetapi dihidupkan kembali. Karena saya, ya dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan Bapak Yahweh, saya ada di dalam koridornya Tuhan. Saya ada di dalam standarnya Tuhan, bukan dalam standar penilaian manusia, bukan. Penilaian manusia sangat fatal. Tidak sama penilaian manusia ini dengan penilaian Tuhan. Mereka pun tidak tahu roh di dalam saya ini siapa, roh di dalamnya panitia ini siapa, roh di dalam Bapak Yahweh itu pemakaian malaikat-malaikat Tuhan itu siapa. Manusia tidak bakalan tahu dan tidak akan tahu kalau mereka tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran itu, Bapak Ibu. Nah, sedikit per sedikit Bapak Ibu bisa memahami penjelasan daripada saya ini dari kacamata skalanya dimensi roh dan kebenaran 01. Bapak Ibu juga akan ikuti ini pemakaian wadah ini. Kalau kita tidak taat, setia menjaga kekudusan hidup kita, wadah ini bisa saja melenceng, bisa saja jatuh dalam berbagai-bagai godaan dunia, pencobaan dunia, akibatnya mati tubuh seperti Adam dan Hawa. Contoh. Setelah itu, dengan koteka, dengan celana, yang satu cuma pakai celana juga, dengan ini buahnya cuma diikat saja di betapa seksinya Hawa ini, sehingga mereka mempunyai anak yang sangat banyak, bibitnya sangat banyak. Di muka bumi ini keturunannya sangat banyak bertebaran dari hasil pernikahan Adam dan Hawa ini. Keturunan Adam dan Hawa ini bagaikan pasir di laut dan bintang di langit. Jadi ada dua kode, pasir di laut dan bintang di langit. Jadi ada manusia cahaya dan ada manusia hanya sebagai pasir, debu tanah, santapannya ular. Sebanyak pasir di laut juga mereka, dan ada manusia-manusia cahaya sebanyak bintang di langit. Jadi kode ada dua manusia, manusia cahaya dan manusia tanah, yang hanya diinjak-injak orang, itu kodenya pasir di laut. Sebanyak pasir di laut. Itu tidak ada gunanya, hanya diinjak-injak orang. Tidak ada faedahnya. Kalau Anda menjadi bintang di langit, manusia cahaya, itu ada faedahnya. Dan Anda akan dirindukan oleh semua makhluk. Anda akan dicintai oleh semua makhluk yang memiliki kerendahan hati. Anda akan dikagumi, Anda akan dirindukan. Saudara, itu perbedaannya. Kalau manusia pasir, manusia tanah, hanya diinjak-injak, tidak bisa menjadi lilin memberkati orang, tidak bisa, karena ya kodratnya manusia tanah, manusia pasir di laut, diinjak-injak. Itu rahasia kode semua Bapak Ibu, karena pengilhaman penulisan Alkitab ini, the Bible ini dalam dimensi roh. Jadi Anda tidak bisa tahu, menyelami hikmat Tuhan, hikmat ilahi, Anda tidak bakalan tahu. Jadi ketika kembali ke 2000 tahun lalu, ketika roh Adam pertama ini melihat keturunannya sudah sangat banyak dan jatuh dalam berbagai-bagai dosa, itu kan anaknya, keturunannya yang dia buat kan, dosa yang dia buat di awal kejatuhan Bapak Ibu. Dia datang untuk menebus seluruhnya dosa umat manusia, seluruhnya ya, seluruhnya.
Tidak ada pandang agama, tidak ada pandang ras, suku bangsa, tidak ada. Semuanya. Karena itu bibitnya. Dia sangat mengasihi anak-anaknya. Itu bibitnya sayang. Ya, dengan Hawa. Datanglah dia lagi kembali ke dunia ini menyamar jadi Tuhan Yesus Kristus. Dan dia bersumpah dengan dirinya di alam roh, saya tidak akan menikah. Ingat, saya tidak akan mengambil perempuan satupun untuk saya jatuh, membuat diri saya jatuh. Saya harus menguduskan diri saya. Saya harus membawa misi penyelamatan dunia. Saya harus menebus dosa anak-anakku. Saya harus menebus mereka supaya mereka tidak binasa. Karena saya mencintai anak-anakku. Makanya semua manusia itu dia panggil anak-anakku. Seluruh umat manusia ya, yang masih bernama manusia. Yang penting Anda tidak punya ekor. Yang masih merasa diri manusia tidak punya ekor, masih berkaki dua, masih bertangan dua, masih berkepala satu, punya mata dua, bibir, hidung semuanya, dia tebus karena kita adalah anak-anaknya semua. Mau itu bangsa Arab, bangsa Israel, bangsa Filistin, bangsa apapun, semua itu anak-anaknya. Tapi setan tidak mau. Karena apa? Setan sudah dibuang duluan dan tidak terampuni dosanya. Setan tidak suka manusia itu, Bapak Ibu, untuk ada di dalam standarnya Tuhan. Setan tidak suka. Apalagi muncul menjadi saksi-saksi surga yang bisa menembus waktu, alam masa lalu, masa sekarang, masa depan, itu sangat ekselen. Membuka kartu semua yang mereka simpan-simpan di bawah tanah semua sudah tidak ada gunanya. Terbuka semua di depan mata kalian melalui mempelaiku ini yang berbicara. Dokumen-dokumen rahasia yang mereka pegang itu, apa yang mempelai ceritakan itu ada dokumennya di sana. Itu mereka simpan semua. Setan-setan ini mempelajari dokumen dan juga mantra-mantra, segala ilmu-ilmu sihir untuk memanggil juga roh Lucifer ini untuk berbicara kepada mereka. Dan mereka tahu mempelainya ini siapa, malaikat-malaikat Tuhan itu siapa. Sangat ditakuti. Sangat ditakuti setan, Bapak Ibu. Semua kartu terbongkar, semua kartu terbuka. 2000 tahun yang lalu Tuhan datang. Tuhan menebus dosa umat manusia. Matanya dia tutup. Matanya dia tutup, Bapak Ibu. Tidak ingin melihat si buah. Jadi Tuhan Yesus tidak ingin melihat apa? Si buah. Si buah dosa, buah kenikmatan, buah dada. Tuhan Yesus menguduskan hatinya, menguduskan matanya. Sampai dia berkali-kali dibawa oleh setan di gunung. Dan dia berpuasa. Untuk menutupi matanya dari kenikmatan dunia, dia perlu puasa 40 hari, 40 malam. Bayar mahal sayang. Sangat mahal bukan? Untuk menutupi matanya dari si buah naga. Betul kodenya, bukankah itu buah naga? Naga itu setan yang berbicara-bicara. Dia si ular. Si ular yang berbentuk buah naga. Makan itu buah naga ya. Mulai minum dulu. Ini ramuan-ramuan para leluhur. Karena saya ini kurang-kurang fit, Bapak Ibu. Sering demam karena hawa dingin ya. Di sini sangat dingin, Bapak Ibu. Hujan, panas hujan, nah itu membuat terasa sakit tubuh ya. Kala tubuh, tetapi roh ini seperti terbakar untuk memberitakan kebenaran ini kepada dunia supaya Anda tidak disesatkan dan tersesat. Ya, supaya roh Anda, jiwa Anda, pengetahuan Anda semuanya
baik tubuh, jiwa, dan roh dimerdekakan di dalam kasih Kristus, cinta Kristus, cinta Tuhan kepada semua makhluk ciptaannya. 2000 tahun yang lalu inilah yang terjadi. Turun, nyamar lagi, nyamar Bapak Ibu. Jadi manusia biasa, 50% manusia kedagingan, darah dan daging, 50% manusia ilahi. Atau kita bisa mengatakannya 100% manusia, 100% juga ilahi. Ya. Jadi 100% manusia kedagingan, 100% juga manusia keilahian, manusia ilahi. Bapak Ibu bisa ngerti, setengah ini manusia daging, setengah ini manusia ilahi. Tuh. Makanya sekarang sudah terbuka semuanya, dan Bapak Ibu bisa melihat manusia-manusia ilahi sekarang percaya cahaya seperti itu. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, dia manusia setengah manusia daging, setengah manusia ilahi, kita anak-anaknya akan sama seperti dia. Bukankah anak-anaknya mewarisi bapaknya? Nah, jadi kita manusia daging setengah, sebelah kiri ini, manusia ilahi ini sebelah kanan setengah. Setengah-setengah Bapak Ibu. Makanya kita sudah percaya cahaya, tapi kita bisa makan minum, kita bisa merasakan hal-hal kesakitan sebagai tubuh manusia daging. Tetapi kita juga mengetahui rencana-rencana ilahi, rencana-rencana Bapa Yahweh, asal kita taat, tidak menjadi pemberontak. Ya, seperti Lucifer. Ya, Lucifer mencari Bapak Ibu, siapa manusia-manusia bintang yang percaya cahaya ini seperti dia zaman dahulu kala jatuh. Nah, dia kan dulu zaman dahulu kala jatuh dalam keadaan penuh dengan cahaya, penuh dengan pujian, penuh dengan sanjungan. Timbullah keangkuhan rohani, jasmani, keangkuhan makam puji juga semua timbul di dalam hatinya, sehingga dia berani memberontak, ya, di hadapan firman yang hidup itu sendiri Bapak Ibu. Ya, Bapak Yahweh, Bapak Surgawi. Gitu. Jadi turunlah dari atas, nyamar lagi Bapak Ibu. Namanya Yesus Kristus. Lahir di kandang domba. Mati berumur 33 tahun. Dead ya, mati. Rip. Mati. Turun ke dalam kerajaan maut. Bangkit pada hari yang ketiga. Berjalan-jalan dulu sebelum bangkit. Enjoy dulu. Jalan-jalan dulu. Karena Tuhan ingin melihat Bapak Ibu. Ya, dia ingin melihat anak-anaknya di muka bumi ini. Apakah mengenali dia atau tidak? Ternyata tidak sama sekali. Sampai para rasulnya, para murid-muridnya tidak ada yang kenal Bapak Ibu. Tidak ada. Pada saat sudah pengubahan ke tubuh supranatural itu, tidak ada orang yang mengenali Tuhan Yesus itu. Padahal dia sudah berjalan bersama-sama, berbicara, ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak kenal. Ironis bukan? Sangat ironis. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat ironis manusia ini tidak sama sekali mengenal. Padahal Bapak Ibu, itu Tuhan Yesus itu rohnya itu kan sudah dinubuatkan, dan bintang berbunyi orang Majus. Coba, berarti 3 orang Majus dari timur ini yang berjalan dengan untanya itu ahli bintang Bapak Ibu. Nah, jadi orang Majus ini adalah orang Timur Tengah, orang Arab sana, dari orang Arab yang punya minyak jelantah sana, yang punya perminyakan sana. Makanya tanahnya sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Karena mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Ini yang harus Anda tahu. Makanya tanahnya itu penuh minyak, penuh harta kekayaan yang luar biasa. Coba Anda gali-gali lagi ke dalam. Kalau tidak, banyak yang belum ditemukan. Muncul gunung emas, gunung apa. Setan juga ada di sana. Dajjal juga ada di sana. Duluan dia bertempati. Rumahnya, istananya ada di sana juga Bapak Ibu. Haleluya. Beli oleh-oleh untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Ini Bapak Ibu semua ya,
Dunia itu harus memberikan yang terbaik untuk pribadi ini Bapak Ibu. Dunia ya memberikan yang terbaik supaya apa? Kasih senang, kasihan ini pribadi yang so turun lagi di zaman saat ini. Dunia itu sebenarnya harus mempersembahkan emas mur dan kemenyan kepada roh ini supaya Anda diberkati. Ini rahasia ya. Mengapa bangsa itu diberkati Tuhan Bapak Ibu, tanahnya minyak, dan itu dikejar oleh semua negara. Banyak emas di dalamnya. Cuma manusia belum tahu semuanya. Kalau mereka gali-gali itu gurun pasir, emas semua. Gunung emas ada di dalam juga. Haleluya. Karena yang mempersembahkan Tuhan Yesus lahir itu siapa? Dari timur, dari Majus. Orang Majus itu siapa? Ya, yang datang dengan unta, dengan kekayaannya. Sujud menyembah. Berarti mereka memiliki kerendahan hati. Saudara, orang Majus ini ahli perbintangan. Mereka yang suka meramal bintang. Bulan sabit, bintang bersabit. Siapa mereka? Anda jangan terkecoh. Dan setan datang untuk membinasakan manusia itu dengan melalui agama-agama yang dia dirikan. Dan dia pakai manusia-manusia untuk mendirikan agama. A, B, C, D, sampai Z agama, aliran-aliran, supaya apa? Kalian saling bertentangan, saling menyalahkan, saling membunuh, itu tujuannya setan. Tujuan setan itu pembunuhan secara skala besar, dia pakai salib, perang salib. Itu siapa yang menggagasnya? Kalau bukan si ular tua itu, pada zaman dahulu. Anda tidak tahu bukan? Dia memakai salib. Supaya apa? Dengan salib manusia membenci salib itu. Karena setan tahu di salib itu ada pengorbanan yang sangat mahal oleh Bapa Yahweh. Putranya yang tunggal tak gantung di salib itu. Makanya setan membuat manusia ke depan akan membenci salib itu. Dia mengadakan perang salib besar-besaran. Katanya dengan tujuan menyatakan iman. Iman apaan? Iman siapa yang mau dinyatakan? Ini taktiknya setan. Sehingga timbullah akar dendam terhadap salib itu. Makanya manusia mengatakan kalau dia melihat salib ada jin di situ. Ada jin yang tergantung. Jin kafir, jin unta, jin dan jun ada di situ. Karena yang melihat adalah setan juga. Seperti itu. Jadi, saudaraku yang kekasih, timbullah kebencian. Bukankah setan yang menganggap dirinya sebagai pemenang? Dia menabur kebencian atas dasar salib. Padahal tujuan Tuhan karya ilahi pada waktu itu, salib adalah karya penebusan dosa. Salib adalah lambang cinta kasih Allah kepada umat manusia. Seluruhnya tanpa terkecuali. Anda percaya pengorbanan Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam di atas kayu salib itu, Anda selamat. Anda tidak disiksa siang malam di depan malaikat Tuhan, di depan saksi-saksi sorga, dan di depan tahta Bapa Yahweh. Neraka di bawah, surga di atas. Coba Anda cek di bawah tanah ini adalah lahar semuanya Bapak Ibu. Di lapisan tanah paling bawah ini semuanya lahar. Api Bapak Ibu. Makanya ada pembentukan dunia baru ke depan, yaitu dunia dimensi kerajaan 1000 tahun. Dunia yang baru dan Bapa Yahweh, Bapa Sorgawi, Yeshua Hamashiach Elohim itu sendiri yang memerintah di muka bumi ini. Bersama firman-Nya yang hidup dan kudus berkuasa.
itulah yang memerintah. Roh yang berbicara menjelaskan kepada kalian, ada pada saatnya roh ini akan beristirahat habis tugas selesai. Sudah selesai, semuanya sudah selesai. Ketika titik di mana firman selesai. Jadi penebusan Tuhan Yesus, karya ilahi 2000 tahun yang lalu itu, pekerjaan itu Tuhan sudah selesai. Genap, selesai. N. Paham sampai sini saudara? Dan tugas Roh Kudus ketika benar-benar selesai, semuanya firman Tuhan Bapa Yahweh akan berkata sudah selesai. Dan roh itu tidak akan lagi berbicara, istirahat, berdiam diri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesus HaMashiach Elohim. Rahasia ini sangatlah besar bagi kita dan ditutup-tutupi oleh dunia, oleh roh-roh dunia. Ketika proyek 2000 tahun yang lalu ini sudah selesai dengan penebusan karya terbesar di atas kayu salib. Dan dunia menganggap itu sebagai penghinaan terbesar bagi para ahli kitab dan ahli Taurat. Siapa dia? Siapa dia si anak tukang kayu ini? Penghujatan dan penistaan yang besar bagi agama kita. Bagi kita ini keturunan ahli kitab ini yang angkuhnya minta ampun. Lihat baju saya ini berlapis-lapis jubah agama dengan gelar imam besar, imam agung yang mulia. Ahli kitab, ahli Farisi, dan harus memutar-mutar baju ini seperti ini karena berlapis-lapis dengan topeng kemunafikan yang mereka pakai. Siapa dia anak tukang kayu itu? Mereka berkata seperti itu. Itu adalah penistaan agama. Siapa mereka ini dari dua golongan yang duduk pada waktu itu sebagai imam, kepala ahli kitab, dan ahli Taurat. Yang mengerti firman itu sendiri. Tetapi buta, tuli, dan telanjang. Dia hanyalah anak tukang kayu. Anak seorang Yusuf dan Maria yang hidupnya sederhana. Tangkap dia. Tangkap dia dan adili dia dan bawalah dia di dalam konsensus pemerintahan yang ada pada waktu itu. Adili dia dan siksa dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bukankah anak-anaknya, cucu cicitnya ada sampai di detik ini? Adili dia, masukkan dalam penjara, penistaan agama. Kalau perlu salibkan dia. Anda bodoh. Sebagai manusia, Andalah yang terbodoh yang pernah hidup di planet muka bumi ini. Paling bodoh dan paling dungu. 2000 tahun yang lalu dia datang pun Anda tolak. Dunia malu mengakuinya. Mengapa dunia malu? Karena susah. Yang pertama, terlahir di kandang binatang Bapak Ibu. Semiskin-miskinnya kita kasihan. Tidak ada anak kita itu lahir di kandang binatang coba. Tidak ada. Apa artinya?
Hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hatilah yang akan tahu. Yang memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu. Saya, sesusah-susahnya saya juga, Bapak Ibu, tidak ada anak saya juga lahir di kandang binatang. Semuanya lahir di rumah sakit. Kasihan ya. Itu penolakan, Bapak Ibu, oleh orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang sombong tidak bisa menerima Tuhan Yesus itu lahir di kandang binatang. Satu ya. Jadi hanya orang-orang yang rendah hati yang memiliki kerendahan hati. Jadi siapa orang-orang yang memiliki kerendahan hati pada waktu itu? Yang pertama adalah pemberitahuan adalah kepada para gembala domba, orang-orang Majus dari timur, ahli perbintangan, alias orang Arab. Sakit, Bapak Ibu, tiba-tiba sakit sekali perut saya ini. Aduh, haleluya, darah Yesus. Sakit, Bapak Ibu, roh yang ada di dalam tubuh ini sakit, Bapak Ibu. Kalau mengingat masa lalu itu begitu sangat menderita. Sakit, Bapak Ibu, perut saya ini. Tunggu ya. Kayak seperti kontraksi perut saya ini tiba-tiba kayak seperti kecek, kayak di strom kayak gitu ya, Bapak Ibu. Sakit tiba-tiba. Haleluya, darah Yesus. Jadi Bapak Ibu, hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hatilah yang akan tahu, Bapak Ibu. Sungguh pun kita ini harus benar-benar memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki saja setitik keangkuhan, kita akan lari, Bapak Ibu. Kita tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu, Bapak Ibu. Kita tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu rencana Tuhan. Kita tidak akan tahu roh Tuhan itu ada di mana, sehingga kita mudah disesatkan oleh roh-roh dunia yang mengatakan Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sono, dan kita akan mengejar penipuan-penipuan dunia itu, sehingga habis binasalah kita dengan apa yang kita punya, sehingga kita ditawan oleh roh-roh dunia itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, penjelasan yang berikutnya tentang siapa pribadi Pak Aditya Nugrahanto ini menurut versi roh, menurut versi kedagingan manusia tanah. Saya menjelaskan menurut versi roh dulu. Namanya Aditya Nugrahanto. Aditya Alfa yang awal, kode name A. Nugrahanto O yang akhir, nama yang akhir. Omega yang awal dan yang akhir. Berumur 33 tahun, muncul di muka bumi ini. Dia muncul hadir di depan dunia berumur 33 tahun. Sementara di dalam roh itu, sementara dia tidak mau muncul, Bapak Ibu. Mempelai sudah jelaskan juga dari 3 tahun yang lalu, bukan? Roh Tuhan Yesus itu ogah muncul. Sebelum wadah ini muncul juga roh itu sudah berbicara duluan. Ingat tidak waktu mempelai live itu 3 tahun yang lalu ya? Masih di rumah yang satu itu, Bapak Ibu. Roh Tuhan Yesus itu ogah muncul di tengah-tengah dunia ini. Dia ogah, Bapak Ibu. Karena apa? Kejahatan manusia ini besar. Malas dia mau muncul, Bapak Ibu. Trauma dia.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya itu kalau terbayang itu film The Christ itu, Bapak Ibu, sungguh luar biasa pengorbanannya. Trauma Bapak Ibu ya, trauma. Sedangkan wadah ini Bapak Ibu kalau berjalan dengan saya, dia kan kadang sering bungkuk tiba-tiba Bapak Ibu. Saya kadang katakan kenapa, coba agak tiba-tiba kan memang roh itu kan pikul salib itu sampai bungkuk Bapak Ibu. Menderita banget ya. Dia ini karena efek pikul salib Bapak Ibu. Kalau bicara di alam roh, filmnya itu The Christ, filmnya itu Bapak Ibu ingat tidak? Filmnya itu saya tidak mau menangis Bapak Ibu, tapi itulah kalau hati saya itu tersentuh oleh kuasa Tuhan, oleh cinta Tuhan itu, saya tidak bisa mengeluarkan air, tapi tidak habis-habis juga air mata saya ini Bapak Ibu. Tenang saja ya. Tidak habis-habis air mata saya ini Bapak Ibu. Aduh, ini sobat make up Depression. Oh iya, makasih ya, makasih Bu Camilandina. Iya, Depression of Christ. Saya sudah tidak bisa lagi konsen untuk mengingat di dunia ini yang film-film yang menyangkut beliau Bapak Ibu. Karena apa? Hati saya sudah tersentuh. Itulah setiap kali tersentuh cinta Tuhan, kasih Tuhan, manusia itu tidak akan bisa menahan air matanya. Ini so cantik-cantik Bapak Ibu lihat ini badan, dan walaupun singkat-singkat saya badan dan ini saya ini so cantik-cantik begini Bapak Ibu. Akhirnya kan coba kalau menangis begini kasihan, make up kan rugi toh. Dan di kamera so tidak bagus lagi Bapak Ibu, so tidak ini so mau luntur kasihan. Jadi saya ini manusia hina juga Bapak Ibu, berdosa Bapak Ibu, tapi Tuhan layakkan. Saya tidak pantas ya Bapak Ibu, tidak pantas, dosa pikiran, dosa mata. Kalau kita melihat hal-hal yang tidak kudus di Facebook, di Messenger makanya saya malas Bapak Ibu buka Messenger, buka apa Bapak Ibu, orang kirim-kirim ya. Tapi kita manusia daging ini kan kadang kalau kita tidak ada berada dalam dimensinya Tuhan, dimensinya ilahi sebagai manusia ini, kita sering kali kan penasaran apa sih yang mereka kirim ini, video apa sih, tahu-tahu buka kemari najis Bapak Ibu. Nah itu membuat kita jatuh dalam berbagai-bagai cobaan dunia, berbagai-bagai kekudusan kita jatuh dalam berbagai-bagai dosa dunia, dosa mata, penglihatan, semuanya ya Bapak Ibu, kita jatuh. Nah kalau manusia itu hatinya busuk, hatinya iri, hati dengki, dan tidak baik, tidak kudus di hadapan Tuhan, pastilah mereka akan menjatuhkan. Ya, nyeri sekali saya punya perut ini Bapak Ibu. Dia akan menjatuhkan Bapak Ibu setiap mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan, sampai roh Tuhan Yesus itu sendiri jadi penentang Tuhan Bapak Ibu. Itu manusia kedagingan. Nah itu yang saya katakan, roh-roh itu dipakai oleh roh-roh Belzebul, dipakai oleh roh-roh dunia Bapak Ibu ya, dipakai oleh roh-roh dunia. Seperti itu mereka akan menjatuhkan, menfitnah ya. Pemakaian tubuh ini Bapak Ibu, kan firman Tuhan sudah mengatakan pemakaian tubuh manusia ini sejak kejatuhan Adam dan Hawa, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini
yang kudus seperti pribadi Tuhan Yesus Kristus itu 2000 tahun yang lalu. Tidak ada pemakaian tubuh Bapak Ibu yang kudus seperti Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bayar harga, pikul salib, menderita, sampai mati taat, sampai mati di tiang gantungan Bapak Ibu. Tapi kalau manusia itu memakai tubuh, darah dan daging, melihat pribadi ini, menilai pribadi ini, siapa sih Tuhan Yesus itu? Hanyalah seorang pemuda biasa, miskin, susah, terlahir dari Yusuf dan Maria tukang kayu, lahir di kandang domba, kandang binatang Bapak Ibu. Siapa dia? Kalau kalian melihat, menilai dia secara manusia, darah dan daging. Sekarang pun terjadi. Kalau kalian melihat darah dan daging, siapa dia? Pribadi ini Aditya Nugrahanto. Dia hanya pemuda, seorang pemuda yang sederhana. Kerjaannya, ya saya mendapatkan info dari para ahli kitab, ya ahli Taurat ini. Infonya adalah mereka menyelidiki siapa sosok Aditya Nugrahanto ini di muka bumi ini. Ya orangnya itu gaul, ya seperti pemuda lainnya. Dengan pergaulannya pemuda, ya pergaulannya pemuda-pemudi zaman sekarang ini gimana sih? Di gereja dia katanya antar jemput orang-orang ibadah, pemudi-pemudi itu, pemuda teman-temannya dia antar jemput atau gitu-gitulah untuk masuk gereja gitu. Agamanya Katolik. Itu melihat secara visual, secara nyata, Anda akan melihat dia hanyalah seorang manusia biasa, berumur 33 tahun. Tapi coba kalau Anda berpuasa, doa, bayar harga dimensi roh itu beda. Setengah roh, setengah di darah dan daging. Pemakaian Tuhan itu seperti itu. Setengah roh, setengah daging. Sebagai manusia biasa, dia juga pemuda menjalani kehidupan percintaan, mengalami pacaran dengan cewek-cewek, mengalami, tetapi dia katakan tidak ada yang setia. Makanya sampai di umur 33 tahun itu dia mencari gadis yang setia, tapi tidak ada. Anda mau katakan apakah dia orang kaya? Tidak. Sederhana, makanya berkati dia Bapak Ibu. Belikan dia es krim 1 kontainer supaya dingin adem. Bercanda mempelai secara manusia. Ya. Rohnya itu 33 tahun dia mati. Roh spiritualnya 33 tahun dia datang. Berikanlah es krim yang banyak. Karena dia suka makan es krim Bapak Ibu. Sudah ada nomor rekeningnya. Bapak Ibu tinggal cari. Aditya Nugrahanto. Berikanlah dia kesenangan di dunia ini. Jangan lagi ada pelit-pelit dunia. Hai dunia dalam cengkeraman setan. Orang-orang kaya ya. Ini mempelai tujukan kepada orang-orang kaya. Supaya tiap hari, tiap jam, pangeran ilahi ini makan es krim. Supaya hatinya adem, jiwanya adem, ya, badannya, tubuhnya adem. Ya. Karena kalau makan es krim itu yang mahal-mahal juga yang berkualitas adem, kan jadi adem semuanya. Supaya pangeran ilahi itu seperti burung penguin berada di kutub utara. Seperti burung penguin sayang. Tinggal begini sayapnya. Supaya dia tidak terlalu murka Bapak Ibu. Karena yang melepaskan murka-murka itu yang membuka siapa? Anak domba Allah. Seperti itu.
ya. Itu dunia itu terlalu banyak uangnya, dunia itu terlalu banyak. Janji-janjinya juga terlalu banyak kepada mempelai. Tapi janjinya belum terrealisasikan sampai saat ini. Mereka tunda. Nanti lihat semakin dahsyat baru mereka baru cari-cari. Nanti mempelai berpaling muka. Tidak kau rasa nanti kalau mempelai berpaling muka, baru kalian cari-cari lagi gara-gara tergenang 3 meter 4 meter itu air, baru tergantung semua di tiang gantungan listrik dengan pohon-pohon di situ, baru cari-cari Tuhan di mana engkau? Rohnya Tuhan, orang cari semua Tuhan dengan Tuhan, rohnya, wadahnya. Terus kita menyanyi berpaling muka. Itu lagu Malaysia dan berpaling muka. Tuh cilaka tuh kalau berpaling muka sudah ditahu. Berbicara dimensi roh beda. Dimensi roh pemakaian tubuh beda. Jikalau orang itu berkata Pak Aditya Nugrahanto ini bukan Tuhan, yaitu dia berbicara berkata-kata dari kedagingannya, dari tubuh fisiknya, dari daging. Seperti itulah berbicaranya para murid-murid Tuhan Yesus itu. Kalau mereka tidak tahu rencana Allah, mereka juga tidak tahu yang mereka berbicara itu lawan bicaranya itu Tuhan itu sendiri, ya mereka sembarang saja berkata-kata kan. Sembarang saja berkata-kata. Karena mereka berbicara dari alam kedagingan. Dari kedagingan ini yang tidak tembus roh, tidak mengetahui kebenaran itu. Ya. Ada manusia berkata-kata dari dalam dirinya, dari dalam kedagingannya. Ada manusia berkata-kata dalam dimensi roh. Roh itu sendiri yang menyatakannya, membukakannya, menyaksikannya. Jikalau Bapak Yahweh mengatakan 1 atau 2 orang lebih 3, apalagi lebih dari 3 saksi, itu sah. Sah Bapak Ibu. Di hukum dunia pun sah. Kalau di pengadilan ada 2 atau 3 orang saksi, tapi bukan saksi dusta ya sayang, saksi benar. Itu sah Bapak Ibu. Nah, mempelai akan matikan ini saja Bapak Ibu ya. Kita berbicara dari dimensi dunia yang sudah gelap dan amat gelap ya. Saya berbicara dari dimensi roh, dimensi badania, dimensi 66, dimensi juga 77. Karena saya ada di waktu itu. Roh saya ini kadang dibawa ke dimensi masa lalu, dimensi masa sekarang, dan dimensi masa depan. Dan saya harus menguasai semua dimensi itu dengan baik. Saya tidak boleh lalai. Otomatis bayarannya di dunia nyata ini sangat mahal. Harus berpuasa semampu-mampunya, menderita dengan pengsuliman manusia, karena roh saya yang di dalam saya sendiri ini tertolak roh saya ini dan ditolak oleh dunia. Paham sampai di sini dunia? Roh yang ada di dalam saya ini tertolak dan ditolak oleh dunia sampai di detik ini. Dan yang bisa menerima roh saya ini hanyalah mereka-mereka yang memiliki kerendahan hati dan mau menerima teguran nasihat-nasihat dari dunia ilahi.
Jikalau manusia itu menilai manusia wadah daging kita ini, banyaklah kelemahan daging kita ini, termasuk saya. Jikalau Anda ingin menilai saya, daging wadah saya ini, saya suka lupa. Kalau saya menaruh apapun, saya suka lupa. Tapi saya tidak lupa dengan cinta Tuhan yang ada, yang saya rasakan sampai di detik ini. Saya tidak bisa lupakan itu. Walaupun dunia mau ambil nyawa saya berapa kali pun, saya tidak akan pernah menyangkal namanya yang kudus itu. Nah, manusia daging ini, Bapak Ibu, mereka tidak mendapatkan siksaan. Mereka hidup senang. Mereka hidup mewah di muka bumi ini. Alangkah gampangnya mereka menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus dengan pembaptisan pembaharuan itu. Nyemplung, sangkal nama Tuhan Yesus. Hilanglah kasih karunia pada diri Anda, sehingga mereka merasakan hampa, kacau. Seperti balonku ada 5, hatiku sangat kacau. Dan mereka mengundang saya ke kota-kota mereka untuk mengadakan juga pembaptisan dari pembaharuan itu, karena sangat banyak yang sudah tercebur di dalam kesesatan. Disuruh menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa gampangnya kalian langsung meloncat di air kolam renang, langsung menyangkal. Saya dengan iman saya pada saat ini, saya menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Gampang sekali Anda. Begitulah manusia-manusia daging yang buta tuli telanjang, hanya disuruh Bapak Ibu. Gampang sekali. Jadi Lucifer itu panen besar-besaran 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu Bapak Ibu. Sudah orang Bapak Ibu ketakutan dengan keadaan kopi doh. Yang satu menganjurkan pemakaian tanda Lucifer, yang satu Bapak Ibu si setan dan iblis. Jadi yang satu iblis, yang satu satan. Satan menyuruh Bapak Ibu, Lucifer itu sendiri, tapi ini kaki tangannya Lucifer Bapak Ibu, tangan kanannya Lucifer kalau di alam roh. Nah itu Bapak Ibu menyuruh pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus itu disuruh menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berteriak Bapak Ibu. Pada waktu itu Anda menyangkal nama Tuhan Yesus, Anda di dalam api. Bahayanya Anda, kesesatan di akhir zaman yang luar biasa. Anda ada di dalam lautan api. Sangkal nama anak firman Tuhan itu, Adam yang kedua, yang telah menebus dosa-dosa setiap umat manusia. Anda sangkal nama itu, Anda berada di lautan api, posisi roh Anda. Ya. Mereka bilang, tolong Ibu Fei, baptis saya. Kami menunggu Ibu di kota saya. Bagaimana bisa saya pergi ke kota-kota Anda, sementara pemakaian tanda itu sangat panas pada 3 tahun yang lalu, 2021-22. Mereka meminta tolong Bapak Ibu saya untuk membaptis mereka, karena mereka sangat menyesal dengan pemakaian tanda itu. Iya, Anda sangat menyesal, tapi bukankah Anda dengan memanggil saya juga ke kota-kota Anda untuk membaptiskan diri, bukankah itu jebakan untuk saya untuk memakai tanda itu di bandara? Saya sudah tahu sebelum saya melangkah. Saya katakan, cebur diri Anda sendiri kalau mau di bak-bak mandi. Siapa yang suruh Anda menyangkal nama Tuhan Yesus?
firman yang Tuhan taruh di hati kita. Di mana Tuhan itu di hatimu? Di mana imanmu ketika dunia bergoncang? Di mana? Nama yang sungguh mulia, nama yang sungguh abadi, nama yang sangat harum, itulah yang tersimpan di hati saya. Jadi walaupun nyawa saya ini mau diambil berapa kali, saya tidak akan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Dan betapa mudahnya kalian berkhianat. Tidak diapa-apain Bapak Ibu, mereka ini tidak diapa-apain. Mereka ini hanya dikacaukan pikirannya, dikacaukan keadaan dunia. Pada waktu itu tiba-tiba dunia itu terhenti, tak, dibalik menjadi kacau balau, sehingga yang terjadi adalah jeritan-jeritan, tangisan-tangisan pada waktu itu. Dan bagaimana saya harus menenangkan mereka, grup per grup, orang per orangan. Saya datang untuk menghibur mereka, menguatkan mereka. Saya katakan, jangan takut, Tuhan ada sertaku. Janganlah masuk di gedung-gedung ular itu kalau tidak ingin mati. Mereka masuk, akibatnya mati semuanya Bapak Ibu. Saya katakan, sampai ketemu kita, sampai berjumpa. Kepala batu, bebal, tidak taat, tanggung sendiri. Akibatnya mati tubuh Bapak Ibu. Saya katakan, semoga kalian berada di taman Firdaus Tuhan yang Maha Kudus. Tidak mendengarkan aturan-aturan yang saya tetapkan pada waktu itu, aturan-aturan roh yang berasal daripada roh Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan naik ke surga, dia mengirimkan apa? Roh kebenaran kepada kita anak-anaknya. Tuhan naik, roh turun. Roh apa itu? Roh Kudus, roh kebenaran itu sendiri yang menyingkapkan setiap, yang menyingkapkan setiap tabir-tabir rahasia yang masih termaterai. Jadi ada pemegang kitab dan pembuka kitab itu adalah anak domba itu sendiri. Siapa mereka? Itu yang kalian harus tahu. Kami hanyalah pemakaian wadah. Dan kami juga minta maaf kalau kata-kata kami terlalu keras untuk kalian. Supaya apa? Untuk membangunkan roh kalian. Tidak ada dendam di hati kami ini, saudara. Kalian bisa lihat di mata kami ini. Yang ada adalah pancaran cinta kasih sayang kepada semua makhluk hidup, kepada semua makhluk yang bernama manusia, tanpa pandang agama, suku, dan ras. Apa pernah kalian melihat kebencian di mata kami ini? Kami sedih melihat kalian yang sudah tersesat, yang sudah disesatkan, tetapi kalian masih berada di level yang baik-baik saja. Kalian berkata kami baik-baik saja. Kami menikmati hidup ini. Alangkah berbahayanya iman Anda, hati Anda. Anda tidak sadar bahwa dunia ini dibawa kepada kehancuran, kebinasaan. Anda digiring ke situ. Anda tidak tahukah? Anda tidak sadarkah? Tidak sadarkah? Berbahagialah mereka yang tahu, yang peka, yang terus mengikuti suara domba ilahi ini. Ketika Tuhan Yesus naik, rohnya turun, saudara. Dia naik, rohnya sendiri itu yang turun. Roh apa itu? Roh Kudus itu sendiri. Siapa Roh Kudus itu? Roh kebenaran itu sendiri, yang membuka tabir-tabir rahasia. Sadarlah manusia. Sadarlah. Saya tidak bisa berbicara lama pada saat ini karena perut saya sangat nyeri. Sangat sakit Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu
saya menahan kesakitan ya pada saat ini mempelai kami. Tutup saja mempelai. Jadi Bapak Ibu, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, mempelai kami ini pada saat ini pun dalam keadaan sakit, dia tetap ingin memberikan kalian suatu pencerahan yang luar biasa untuk kalian bisa memahami kami, memahami pribadi kami yang mengasihi, mencintai roh kami ini, dan mengampuni dan mengasihani kami. Kalian semuanya ya, yang tidak percaya kepada dimensi roh, silakanlah kalian berpuasa. Kami menunggu pertobatan kalian yang sungguh-sungguh tanpa ada kemunafikan di hati kalian ya. Mempelai kami ini sudah menahan rasa sakit, tutup saja mempelai. Dan kami ini Bapak Ibu ingin sekali mendengar suara hati kalian berbicara kepada kami. Datanglah kalian Bapak Ibu satu persatu untuk bertobat di hadapan mata kami, baik DNA ilahi ataupun yang sudah memakai vaksin DNA binatang itu Lucifera. Datanglah kalian kepada kami sehingga kami ingin menebus kalian dari segala pemberontakan kalian, supaya kalian tidak disiksa siang dan malam oleh malaikat kami di neraka. Kalau kalian sudah ada di neraka itu, kalian tidak bisa lagi keluar daripada jalan api itu, neraka itu. Kalian sudah terjebak di jalan api itu. Ketahuilah jalanku adalah jalan yang lurus, rohku adalah roh Alfa dan Omega, dan namaku yang kalian kenal di dunia manusia tanah Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Bapa Yahweh Adonai, Yeshua HaMashiach Elohim, nama yang kudus. Jangan sembarang kalian memanggil kami ini. Nama kami ini kudus dan sangat berkuasa. Kami adalah kami, aku adalah aku. Kami bekerja di dalam 3 dimensi waktu, dan sedikit lagi kami akan menutup waktu ini. Jadi kami berharap kepada manusia ada pertobatan yang sungguh-sungguh dari hati kalian, baik kalian agama Buddha, Kristen, Muslim, Konghucu, Hindu, semuanya aliran-aliran yang menyesatkan kalian. Datanglah bertobat. Janganlah kalian memimini seks bebas. Itu adalah binatang Lucifer. Kuduskanlah hidupmu, kuduskanlah bait ilahimu, yaitu tubuhmu, dan rendahkanlah dirimu, supaya kalian bisa tahu bahwa kami itu ada. Kami melihat, kami mengetahui, dan mata kami ada di segala tempat. Tutup dengan berkat Bapa Surgawi, Bapa Yahwehku. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah firman Allah yang kudus. Diberkatilah engkau yang memberkati semua malaikat-malaikat Tuhan, pasukan 77, gada besi, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Bapa Eman Lahoge Wadah yang dipakai pada saat ini. Diberkatilah roh pangeran ilahi yang dipakai wadahnya pada saat ini, Panitia Nugrahanto. Diberkatilah roh kebenaran yang sedang berbicara pada saat ini. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah di ladang-ladangmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada saat ini. Diberkatilah engkau yang memiliki roh takut akan Tuhan, yang memiliki kesabaran, ketekunan, yang memiliki kelembutan hati, dan buah-buah kasih roh ada padamu. Diberkatilah engkau di jalan-jalan, di pintu rumah masuk rumahmu. Diberkatilah engkau dengan segala berkat Tuhan yang melimpah-limpah atas dirimu. Diberkatilah engkau, disembuhkanlah engkau dari segala sakit penyakitmu. Matamu yang buta melihat, telingamu yang tuli mendengar, mulutmu yang bisu bisa berbicara, kakimu yang lumpuh bisa berjalan,
Dan segala penyakit-penyakit apapun yang mematikan di bagian tubuhmu diangkat oleh Bapa kuasa Tuhan firman yang hidup, menyertai, menguduskan, memberkati saudara-saudara sekalian. Salam kasih, salam hormat kepada kita sekalian yang benar-benar mengasihi dan mencintai roh Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yesua Hamasia Elohim, yang mencintai kebenaran di atas kebenaran, yang bisa berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Katakanlah putih itu adalah putih dan hitam adalah hitam. Terpuji-pujilah namanya di tempatnya yang maha kudus. Amin, amin, amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom.